Selamat pagi semuanya, saudaraku. Pertama-tama, terimalah salam Buddhis dari saya, Soti Hontu Namo Buddhaya. Semoga kita semua bisa sejahtera, artinya seperti itu kurang lebih ya Soti Hontu, dan kita berbahagia bersama-sama untuk hari ini. Hari Minggu ini tanggal 31 Agustus 2025, hari Minggu yang cerah ini saya, Vin Purnamawati, kembali mendapatkan kesempatan untuk duduk di sini setelah sekian lama. Saya beberapa kali absen dapat tugas dan digantikan oleh suami saya dan beberapa teman yang lain. Hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk berdhamma desana di Metta Vihara Tegal. Hari Minggu yang sebetulnya rada horor juga ya, tapi terima kasih saudaraku semua sudah menyempatkan hadir dan berani datang ke wihara untuk berpuja bakti dan mendengarkan dhamma desana. Oke, saya sudah dikasih tahu untuk berdhamma desana oleh Ibu Nyukmi beberapa saat yang lalu. Tapi ini tukar jadwal, jadi seharusnya saya tanggal 24 September, tapi hari ini saya tukar dengan Ibu Yanti. Jadi seharusnya Ibu Yanti hari ini, cuma saya menggantikan, jadi saya sudah persiapkan. Karena setiap saya diberi tugas, saya berusaha sungguh-sungguh untuk menyiapkannya, sehingga materi yang saya sampaikan itu, minimal ketika kita pulang, kita bisa ada sesuatu yang kita bisa bawa. Oke, pada hari Minggu ini, tema Dhamma Desana yang akan saya sampaikan, setelah sekitar mungkin 3 minggu lalu, suami saya berdhamma desana juga dengan tema mengapa kita harus berbuat baik. Hari ini tema yang akan saya bawakan berkaitan juga dengan ajaran Guru Agung kita, Buddha Gautama. Hidup akan lebih indah dan lebih bermakna jika kita itu artinya kita semua ya, bukan hanya aku, tapi Anda semua dan saya dapat mengikis atau kalau bisa menghilangkan sifat pelit yang ada dalam diri kita. Jadi topiknya hari ini tentang pelit ya. Sebagai info juga untuk Dhamma Desana hari ini, saya sampaikan di awal, saya tidak membuka sesi untuk bertanya jawab. Karena Dhamma Desana ini satu arah, mengingat terbatasnya waktu juga, karena ada beberapa umat yang akan pergi ya ke Selawi hari ini. Dan juga saya juga tidak mau berlama-lama, maka untuk Dhamma Desana hari ini akan saya bagi menjadi 5 bab. Bab pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang terakhir adalah kesimpulan atau conclusion isi dari Dhamma Desana hari ini. Nah, tema yang akan saya bawakan, kenapa kita tuh kalau bisa jangan memiliki sifat pelit. Dan hidup akan lebih baik dan bermakna jika kita dapat mengikis sifat pelit yang kita miliki dalam diri kita. Pada pembahasan pertama-tama kita akan memberikan, saya akan mengajak kita semua menyamakan persepsi dulu tentang apa itu pelit. Dalam pandangan agama Buddha tentunya, karena kita berbicara di wihara ya. Pelit, dalam agama Buddha, pelit itu dikenal dalam bahasa Pali adalah, mungkin udah pada tahu ya teman-teman, macarya. Kalau bahasa Inggrisnya stingy, bahasa Jawanya medit gitu ya, kikir, pelit. Ada juga yang bilang petinju, tangannya ngegembae gitu ya. Itu pelit adalah menurut Buddha Gautama, macarya itu adalah sebuah sikap atau sifat mental yang dimiliki oleh seseorang, di mana seseorang itu hidupnya merasa selalu tidak pernah cukup, merasa kekurangan, takut apa yang jadi miliknya itu berkurang, sehingga endingnya dia tidak mau berbagi, endingnya tidak mau membagikan. Nah, pelit itu tidak independen ya, jadi bukan hanya melulu berkaitan dengan tidak mau membagikan materi atau benda-benda yang kelihatan yang dia miliki. Jadi betapa hebatnya Buddha Gautama, saya rasa sampai sekarang belum ada manusia lagi seperti Buddha Gautama yang begitu detail menggambarkan segala sesuatu itu dengan detail. Dalam Anggutara Nikaya kelompok 5, 254 sampai 271 itu, pelit itu digambarkan beliau, dijelaskan ada 5. Pelit, kita masuk bab pertama ya, itu tentang pelit. Pelit itu apa saja? Kekikiran itu ada 5 menurut Buddha Gautama. Nanti saya akan bahas satu persatu dengan tidak terlalu lama. Pertama adalah kekikiran tanah atau avasa macarya. Yang kedua, kekikiran keluarga atau kula macarya. Ini saya bawa catatan juga. Yang ketiga adalah kekikiran keuntungan, laba macarya. Yang keempat, kekikiran kemasyuran. Apa itu kekikiran kemasyuran? Dalam bahasa Palinya adalah wana macarya. Dan yang kelima adalah kekikiran, di sini disebut pengetahuan atau ilmu, lebih tepatnya adalah dhamma macarya, kekikiran ilmu pengetahuan atau disebut juga dengan dhamma macarya, ada 5. Nah, kikir itu tidak melulu hanya berkaitan dengan kita tidak mau membagi barang yang kita miliki.
Nah, yang pertama, tadi saya sebut kekikiran tanah, Avasa Macarya. Itu kalau saya langsung berikan contoh-contohnya aja ya, perbagian ini supaya ada bayangan. Seseorang yang tidak mau membagi wilayah atau tempatnya kepada orang lain. Itu kekikiran tanah. Jadi kikir yang pertama disebutkan Macarya itu adalah Avasa Macarya. Nah, kalau dalam contoh di wihara itu ada biku yang tidak mau berbagi kuti, tidak mau berbagi dengan biku lain tempat yang dia miliki. Bukan karena dia itu merasa biku itu viryanya nggak sama, silanya nggak sama, bukan seperti itu. Tapi memang karena pelit aja. Jadi tidak mau berbagi tempat, kayak dia beda sangat sama saya. Hanya itu. Sekedar dia tidak mau berbagi aja. Sikap mentalnya adalah seperti itu. Yang kedua, kekikiran keluarga. Keluarga ini bukan berarti ayah, ibu, anak juga ya. Kekikiran keluarga menurut Buddha Gautama itu lebih luas lagi. Artinya ada support system, teman. Kekikiran keluarga itu artinya sifat kikir atau pelit, di mana seseorang itu tidak ikhlas apabila ada orang lain, pihak lain yang lebih menonjol daripada keluarganya dia atau dirinya sendiri. Contohnya seperti ini, misalnya kita punya teman baik gitu ya, dia murah hati, terus kita punya teman lagi si B nih, kita nggak mau kenalin yang murah hati ini ke si B, ntar jadi si murah hati ini jadi baik sama si B, saya jadi nggak dapat keuntung ini nih, dia jadi pindah nih. Itu kikiran keluarga termasuknya seperti itu. Itu contohnya biar lebih praktikal ya, lebih jelas seperti itu, kekikiran keluarga. Lalu kekikiran keuntungan. Yang ketiga adalah laba macarya. Laba itu keuntungan. Seseorang yang tidak mau membagi keuntungan, mungkin dalam sini lebih spesifik ke ekonomi yang dimilikinya kepada orang lain, termasuk kepada karyawannya yang sesungguhnya berhak. Nah, ini banyak contoh ya. Saya sekalian kasih contoh di sini. Misalnya kita dapat untung. Karyawan kita bekerja, dapat bonus kan seperti itu. Lalu kita merasa eman-eman untuk membagi bonus itu. Padahal pada saat itu, karyawan kita itu lagi butuh uang untuk beli obat untuk karyawannya, untuk anaknya atau keluarganya. Itu kita sudah melakukan kekikiran keuntungan. Itu efeknya sangat besar loh. Ketika seseorang sedang membutuhkan keuntungan atau materi yang sebenarnya menjadi haknya dia, tapi kemudian tidak mendapatkan hanya karena kita menahan keuntungan itu, maka cepat atau lambat itu akan kembali kepada orang yang melakukan kekikiran keuntungan atau melakukan laba macarya. Itu yang ketiga ya. Dan yang keempat, ini saya jelaskan dengan bahasa yang sekalian contoh ya, kekikiran kemasyuran. Apa sih maksudnya kekikiran kemasyuran? Bisa juga loh orang kikir tuh, kemasyuran tuh jadi kikir, jadi pelit. Saya mencoba menyaring dengan bahasa yang mudah sehingga kita semua dapat mengerti. Kekikiran kemasyuran adalah ketika seseorang merasa eman-eman atau tidak maulah pada akhirnya memberikan gampangannya info atau pujian kepada seseorang yang seharusnya dia juga mendapatkan andil atau hak atas perbuatannya. Jadi misalnya gini, anak saya itu kan pernah juara, misalnya juara olimpiade. Terus ada orang bilang, anak kamu hebat ya bisa juara. Padahal si anak ini mungkin biasa aja, udah biasa juara. Menjadi juara itu kan banyak variabel, banyak faktornya, gurunya, saya, lingkungannya, papanya. Terus ketika itu juga saya bilang, iya loh, saya sih yang antar jemput les, saya, ada aku lagi di situ. Itu kekikiran kemasyuran. Misalnya ada orang juga nanya, lomba, misalnya sebuah lomba gitu, kita lomba ya. Banyak juga ini terjadi, saya lihat juga. Saya nggak usah sebut namanya ya, di Tegal itu ada pada saat lomba gamelan, lomba musik yang saya tahu. Sekolah ini juara, dapat nomor nih. Yang dapat pujian otomatis adalah pelatihnya sudah pasti. Nah di situ muncul kekikiran kemasyuran. Si pelatih ini mengklaim sang aku, iya saya yang melatih, memang Anda hebat melatih. Iya, tapi dia pada saat itu lupa bahwa sukses itu tidak pernah berdiri secara tunggal. Jadi dia bilang, hebat ya kamu, dibilang sama teman-temannya, kamu hebat sebagai pelatih bisa jadi juara ke provinsi. Oh iya, ya. Tapi dia harusnya pada saat itu dia bilang, kami ini adalah teamwork, tidak hanya saya sendiri. Kami semua bekerja sama. Nah itu pelit loh, untuk sekedar itu pun dia tidak mau mengakui bahwa ada peran orang lain di situ. Saya kecepatan nggak ngomongnya nih, kayaknya pada agak kecepatan ya. Soalnya dibatasin katanya mau pergi soalnya ke Selawi. Oh enggak ya? Oh enggak ada sekolah minggu, oke. Jadi agak pelan sedikit ya. Inhale, exhale. Kamu harusnya kode kalau I'm too fast, you have to tell me.
Dan yang kelima adalah kekikiran ilmu pengetahuan atau disebut juga dengan panas, it's very hot, dengan dhamma macarya. Ini hal yang banyak sekali kita jumpai, banyak sekali kita rasakan juga, tapi kadang-kadang kita juga tanpa sadar kita melakukannya. Kekikiran ilmu pengetahuan. Ada yang bisa kasih contoh? Jadi seseorang yang memiliki sifat, dia itu merasa ilmu atau pengetahuan yang dimilikinya itu sayang untuk dibagi, tidak mau berbagi info, tidak mau berbagi pengetahuan. Karena merasa apa kalau saya bagi itu akan menjadi berkurang ilmu saya, merasanya begitu, dan orang lain jadi pinter. Gitu ada loh, misalnya dia punya kepandaian dalam hal seni, melukis, atau menari, atau menyanyi, tapi tidak mau membagi apa yang menjadi ilmunya. Jadi kadang-kadang, termasuk juga membagi resep kadang-kadang. Nah ini jadi dilema juga, kadang-kadang ada yang bertanya juga. Nah itu kan dagangan saya, kenapa saya harus bagi-bagi? Kenapa saya harus ajarin teknik menyanyi, teknik menari kepada orang lain? Itu bisa jadi bumerang buat saya. Kalau saya nggak pelit, maka saya bisa kehilangan ilmu saya. Orang itu jadi pinter, saya jadi nggak laku dong. Ada yang bisa menjelaskan kenapa? Kasus ini gimana solusinya? Bener nggak? Misalnya kita dagang, kita punya resep nih, bikin onde. Terus resep itu kita hasil eksperimen nih. Terus ada orang tanya, Ci, saya minta resepnya oh. Coba gimana? Itu ujian besar itu. Kita dituntut untuk tidak menjadi pelit, tapi kita juga merasa terancam dengan usaha kita. Benar nggak? Vin, kamu kulakan keyboard di mana? Kamu kulakan ini di mana? Seperti itu. Itu kan pengetahuan ilmu juga. Menyanyi juga. Saya kasih jawaban ya. Ini jawaban yang netral. Kita harus ingat sebuah kalimat yang kemarin saya share juga di Wandani. Tidak akan menjadi bagianmu jika itu bukan bagian dari karmamu. Saya berani ngomong seperti ini karena saya sudah pada tahap bahwa ketika ada orang tanya, kamu kulak di mana, bikin resep gimana, saya bagi. Anda lihat seorang motivator-motivator yang dari benar-benar orang kaya, mereka memberikan seminar, Mokhtar Yadi, mereka berbagi ilmu kan, dan lain-lain orang-orang yang pada hebat-hebat itu. Mereka membagikan bagaimana ilmunya mereka. Apakah mereka jadi lebih miskin? Yang dibagi ilmunya otomatis jadi pinter, jadi langsung kaya seperti mereka. Seperti saya membagikan resep ya kepada orang lain, atau saya membagikan tempat di mana saya kulak barang itu. Kalau karma orang itu nggak nyampe, dihalang-halangi pun, ya tetap akan nyampe juga ke sana. Tidak dapat dari saya infonya, dia bisa dapat dari orang lain. Sementara di saat itu, saat yang sama kita sudah kehilangan kesempatan untuk berbuat baik gitu loh. Saya berani ngomong gini karena saya kalau ditanya, kamu pakai skincare apa? Kamu pijat di mana? Kamu di mana? Saya beritahu kepada orang itu. Resikonya memang betul. Saya kadang-kadang mau pakai tukang pijat itu susah. Saya mau pakai skincare itu habis. Tapi saya merasa pada saat saya tidak mendapatkan itu, ya karmanya saya lagi berbuah. Saya tidak bisa mendapatkan itu, gitu loh. Jadi nggak bisa dihalang-halangi seperti apapun. Kita tetap harus mengikis rasa pelit itu. Makanya tadi ada yang lupa juga ya, yang tentang kekikiran keluarga. Kekikiran keluarga itu, ini perlu digambarkan juga ya, karena saya lagi di wihara. Itu kalau dalam biku, itu biku yang suka memonopoli donatur. Jadi kalau ada orang yang berdonasi kepada, biku juga masih manusia ya, mereka masih kadang-kadang masih punya, nggak stabil juga, berdonasi kepada biku lain, biku tersebut tidak suka. Merasa, padahal dia tidak rugi apa-apa. Jadi iri atau irsya dengan pelit itu memang saling berkaitan. Dia bernaung di bawah, nanti akan nyampe berikutnya, di bawah kekotoran batin yang kedua yaitu dosa. Jadi itu kekikiran, tadi saya lupa sebutan suatu di kekikiran keluarga ya. Dari 5 itu. Jadi pertama kekikiran tanah, kekikiran keluarga, kekikiran keuntungan, kekikiran kemasyuran, dan yang terakhir adalah kekikiran dhamma, pengetahuan. Ada 5, itu yang pertama bab 1. Lalu saya akan masuk ke bab 2. Menurut pandangan Buddha lagi. Kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang penyebab pelit. Kenapa seseorang bisa menjadi pelit? Pelit itu nggak pernah berdiri secara independen ya teman-teman ya, semua. Semua orang pasti punya sifat itu.
Tapi pelit itu timbulnya dari, ada yang tahu pasti ya, kenapa orang bisa sampai memiliki sifat pelit? Pak Jonathan pasti tahu. Ibu Nyukmi. Jadi yaitu pelit itu bersumber dari aku salah mula. 3 akar kejahatan, di mana akar utamanya, yang utama main rootnya itu adalah yang paling atas, loba, keserakahan. Jadi pelit itu, kata guru agung kita, beliau bilang tidak pernah berdiri secara tunggal, tidak independen, tapi perpaduan dari 3 itu, yaitu yang pertama penyebabnya, ini bab 2 ya, penyebab pelit adalah karena 3 akar kejahatan, yaitu loba, dosa, dan moha, di mana akarnya adalah keserakahan. Semakin orang merasa serakah, semakin nggak pernah merasa cukup, dia biasanya akan merasa kekurangan sehingga tidak mau berbagi. Saya kasih contoh ya, orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain itu dia merasa miliknya kurang gitu loh, padahal dia lupa ketika kita menanam 1 buah mangga, tumbuhnya juga pasti nggak akan 1. Itu dari serakah itu. Kalau dia ngasih saya kurang, dan kalau ada itu biarpun udah mampu, saya pengen dapat terus gitu, serakah. Yang kedua adalah dosa. Dosa dalam agama Buddha pengertiannya adalah kebencian. Betul ya, Bu Wandani kita? Nah, dosa atau kebencian ini ada 2 poin yang di sini ya. Seseorang yang tidak, karena saya tadi bilang itu berkaitan dengan iri, seseorang itu tidak suka apabila dia mendapatkan bagiannya, dan dia juga nggak suka kalau dia kayak menguasai apa yang aku miliki. Itu kaitan dengan dosa. Penyebab yang keduanya itu pelit, itu akar kejahatan yang kedua adalah dosa. Ini hanya sebagai pendukung. Benci, orang kalau benci biasanya cemburu, iri, nggak suka, itu akhirnya jadi eman-eman ngasih. Selama kita tidak bisa membuang akar kejahatan yang kedua, yaitu dosa, maka sifat dosa itu benci loh ya, bukan dosa melakukan sesuatu terus salah, itu bukan. Sifat pelit akan selalu masih ada. Nah, yang ketiga adalah ignorant. Ignorant itu kebodohan atau moha. Ini adalah kebodohan. Kenapa kita sampai pelit? Karena kita tidak menyadari yang pertama tentang hukum karma. Karma itu nyata. Karena kita memiliki kebodohan itu, maka kita bisa memiliki sifat pelit. Makanya pelit itu tidak berdiri secara tunggal, tapi karena aku salah mula itu 3 akar kejahatan. Nah, yang ketiga itu adalah tentang kebodohan. Ignoran ini bahaya sekali. Orang kalau bodoh itu yang pertama pasti pandangannya salah. Makanya 8 jalan utama 8 jalan utama berus 8 itu yang pertama adalah pandangan salah. Orang bodoh biasanya memiliki pandangan yang salah. Orang ini tidak punya keyakinan bahwa karma adalah nyata. Semakin dia memberi, justru dia semakin tidak akan kekurangan, seperti itu. Dan yang kedua adalah di situ ada sesuatu yang dia lupa, bahwa segala sesuatu itu anicca, tidak kekal, tidak ada ku di situ. Seharusnya ketika dia memberi, dia akan merasa lebih bisa melepas gitu loh. Kan ketidakkekalan, karena dia memiliki kebodohan, maka dia tidak paham konsep itu. Jadi pelit itu penyebabnya adalah karena 3 akar kejahatan itu. Bab 2 selesai ya. Saya agak ngegas dikit lagi. Oh, santai aja Pak John. Oke. Lalu sampai pada bab ketiga. Bab ketiga itu Buddha Gautama menjelaskan juga pelit itu memberikan dampak buruk. Dampak buruk itu memang buat diri kita sendiri, tapi juga buat orang lain loh. Tapi buat orang lain dulu yang kerasa. Kalau buat diri kita sih pasti. Seperti kemarin suami saya cerita, dia baca kisah ya tentang seorang dampak buruk pelit yang jauh lah gitu. Orang itu kan pengen pagerin tempatnya dia. Ini kalau ngomong lebih jauh ya, memagari tempatnya dia, landnya dia, kekuasaannya dia, tidak mau berbagi. Dia pasanglah pagar. Pengen lebih luas lagi, dipasangi pagar lagi. Pagar tanda kutip, bikin benteng lagi. Itu karena dia pelit, karena ada serakah di situ. Akhirnya apa? Akhirnya banyak masyarakat yang tidak suka. Ini cerita dari Mongolia kemarin, oleh saya dari Mongolia. Begitu pagar dipasang, semakin luaslah kekuasaan pemimpin. Yang terjadi rakyat makin terdesak.
Itu karena sifat serakahnya itu, sifat lobanya itu, akhirnya makin gede wilayah yang dikuasai, rakyat tidak suka memberontak, pasti akan muncul pemberontakan, entah dari jenderalnya, entah dari orang-orang terdekatnya. Akibatnya terjadilah perang. Akhirnya, karena sifat pelit itu bisa merugikan orang lain, inilah contohnya. Perang itu yang rugi bukan cuma 1-2 orang, tapi satu wilayah. Itu bersumber dari 3 akar kejahatan itu. Yang utamanya, akar utamanya adalah serakah. Itu contoh nyata ya, yang saya bisa sharing tentang dampak pelit bagi orang lain. Apa sih? Orang bilang, pelit kan hanya merugikan diri kamu sendiri. Oh enggak, pelit itu jelas juga merugikan orang lain. Karena pelit itu sebenarnya dari 3, kita harus ingat. Nggak berdiri tunggal, nggak secara independen. Nah, maka dari itu dampak buruk dari pelit, yang pertama Buddha Gautama menjelaskan, jelas orang yang pelit itu batinnya sulit untuk bahagia. Sedangkan sementara tujuan utama umat Buddha adalah hidup bahagia. Kenapa? Mungkin orang pelit, kita bisa bilang, dia kayaknya pelit banget ya, tapi kayaknya dia happy-happy aja. Betul, mungkin masih punya sisa tabungan karma masa lalu. Tapi sampai kapan? Orang pelit itu batinnya sulit bahagia. Hal terdekat itu kadang-kadang yang terjadi keinginannya susah untuk terwujud. Jadi kadang-kadang kalau kita, loh kok aku lagi pengen makan ini, ada yang ngasih ya, itu berarti karena Anda punya tabungan kebaikan yang nggak pelit banyak gitu, jadi terwujud. Kebahagiaan batinnya muncul di situ, tercapainya keinginan kan bahagia itu. Nah, dampak buruk pelit itu menghalangi kebahagiaan batin yang pertama. Yang kedua adalah yang saya bilang tadi tersirat juga, mengurangi kualitas hubungan sosial. Mengurangi kualitas hubungan sosial jika kita pelit. Sudah pasti, orang pelit itu biasanya tidak dipandang baik, terutama di lingkungannya sendiri, kemudian di masyarakat lebih luas, dan kemudian di lingkungan lebih besar lagi. Kualitas hubungan sosialnya pasti akan menurun. Gitu loh. Pelit itu bukan hemat ya. Pelit itu misalnya harus keluar, tapi dia nggak mau keluar. Di lingkungan sendiri contohnya, tetangga gitu butuh bantuan, yang memang kita mampu ya, kita kan tahu kemampuan kita. Kita tidak mau memberi gitu, atau memberi tapi nggak kira-kira jumlahnya. Itu sudah pasti RT kita kan tahu, misalnya kemampuan kita, diminta sumbangan, kasihnya misalnya 2.000, 5.000, itu pasti sudah saat itu juga hubungan sudah rusak. Diterima uangnya mungkin, tapi diterima dengan tingkat kenaikan kebahagiaannya cuma segini, dibandingkan kalau kita memberikan donasi yang pantas, naik kebahagiaan penerima itu. Yang ketiga, dampak buruk dari pelit itu adalah menutup pintu kebajikan. Karma baik kita sudah tidak mungkin bisa berbuah. Bahkan ada satu suta, suta berapa itu ya, yang bahkan orang yang pelit itu tidak bisa mencapai sotapana. Kalau itu melakukan 5 macarya itu, dia menutup jalan atau pintu kebajikan. Itu dampaknya dari pelit yang ketiga. Nah, kita kan sebagai umat Buddha, kita percaya bahwa setelah kita meninggal dunia, kita pasti memiliki kehidupan selanjutnya. Tidak akan berhenti di satu tempat surga atau neraka, tidak. Kita bisa terjadi di beberapa alam. Dengan kita pelit, itu tanda tanya besar itu, big question mark. Apa yang akan kita bawa di kehidupan mendatang jika kita memiliki sifat pelit, menutup kemungkinan kita menjadi naik tingkat dari kehidupan sekarang. Jadi menimbulkan penderitaan di kehidupan mendatang. Ini saya kutipkan dari Dhammapada 177, ada kata-kata bagus yang disampaikan oleh Guru Agung kita. Sesungguhnya orang kikir tidak akan dapat pergi ke alam dewa. Orang yang bodoh tidak pernah memuji kemurahan hati, memuji aja nggak pernah, apalagi melakukan. Ya kan? Tetapi orang bijaksana itu orang yang senang dalam memberi. Karenanya ia pasti akan bergembira di alam berikutnya. Itu bukan saya yang ngomong, tapi ada di Dhammapada 177. Nah, Buddha Gautama itu beliau sosok yang sangat detail ya, apa aja dibahas gitu. Saya kadang-kadang kalau saking terharunya ya baca cerita-cerita beliau itu, saya sampai nangis loh. Kayaknya nggak ada lagi orang kayak beliau itu, nggak ada lagi. Apa aja dijawab dan detail.
Luar biasa loh, itu melampaui zamannya. Zaman dulu belum ada internet aja, beliau bisa bilang India tuh Jambudvipa. Coba gimana? Coba, luar biasa kan. Makanya susah tergoyahkan iman kebudayaan saya itu susah sekali. Untuk saya toleransi betul, tapi untuk Buddha itu memang belum ada agama lain yang bisa menjawab semua pertanyaan saya secara memuaskan. Agama itu kan dasarnya kecocokan. Nah, Buddha memberikan cara bagaimana mengatasi sifat pelit. Ada caranya. Dan ini bertingkat loh. Urut. Nggak asal-asal. Ada 4 sebetulnya. Sebenarnya mungkin banyak ya, tapi disarikan 4. Bagaimana cara mengatasi pelit? Gampang sih sebenarnya, sangat gampang. Cuma kita masalahnya mau apa enggak, seperti itu. Bukan? Tahu. Saya yakin di sini kita nggak ada yang pelit. Kita semua pasti murah hati, cuma kita sharing ini sekedar juga self reminder for me dan juga saya sharing untuk self reminder untuk kita semua. Yang pertama, mengatasi pelit adalah yang termudah adalah dengan memberi. Kalau dalam agama Buddha memberi adalah dikenal dengan dana, dengan memberi. Memberi itu tidak harus besar, tapi harus dilatih. Itu yang pertama memang melatih diri kita mengikis sifat pelit. Ini bab yang keempat ya. Adalah dengan berdana. Karena dengan berdana itu kita pelan-pelan akan mengikis. Ya kalau udah dengar kabar misalnya, ini tingkatannya 4 ya. Pertama, tetangga meninggal, kita mau urunan. Kita misalnya masih newbie nih, masih orang awal dan newbie. Ya kasih aja. Grade pertama kita memberi dulu. Seikhlasnya. Saat itu mungkin ikhlasnya kita mungkin goceng 10.000, 20.000. Padahal kita mungkin mampu lebih dari itu. Tapi kita lepaskan aja itu, berdana dulu. Atau misalnya dia butuh pakaian. Kita nih lagi rumahnya kebakaran misalnya. Pada saat itu mungkin kita kasih aja pakaian bekas kita. Yang pertama, itu tingkat pertama adalah dengan memberi atau berdana. Cara mengatasi sifat pelit yang paling mudah adalah dengan memberi atau berdana. Nah yang kedua naik. Kita harus bisa, menurut ajaran Buddha, merefleksikan, pikir tentang ketidakkekalan atau anicca. Naik lagi tingkatnya. Artinya apa? Kita harus sering merenung bahwa harta benda apapun yang kita miliki, tadi kita bacakan, wajar terpisah dariku dan bersifat sementara. Itu yang kita selalu sebutkan sebelum kita meditasi. Boro-boro milik, kita juga bakal mati. Ya, napas kita juga akan pergi juga, gitu. Jadi refleksi tentang ketidakkekalan. Kalau semakin kita refleksi naik gitu, kita berpikir, oh iya ya, segala itu anicca. Itu mulai membuka hati kita tuh, naik sedikit. Dari memberi kita mulai mikir. Lanjut langkah ketiga. Langkah ketiga untuk mengikis sifat pelit, yaitu, ada yang tahu? Bukan kita teror nih. Maaf ya Tirta, Mama tak bercandain terus biar kita nggak ngantuk. Langkah ketiga untuk mengatasi pelit adalah dengan menaikkan empati. Empati itu bisa merasa atau bisa turut merasakan. Kita menempatkan dalam pikiran kita, what if, bagaimana jika aku yang jadi dia. Itu nanti mulai naik tuh. Cara mengikis sifat pelit, kita berpikir gimana ya kalau aku yang jadi dia. Dan pada saat itu kita memang benar-benar mampu untuk membantu. Nanti dari kita yang tadinya berdana 5.000, 10.000, kita akan naik di situ. Dari tadinya kita ngasih baju bekas yang kita miliki, kita bisa mungkin kita beli ke toko, kita belikan baju baru. Karena kita sudah naik tingkat dari memberi, terus refleksi tentang ketidakkekalan, lalu kemudian yang ketiga, memiliki empati. Empati ini penting sekali karena kadang-kadang kita merasa bisa, tapi tidak bisa merasa. Kita sering merasa bisa loh, aku bisa. Hanya merasa itu angan-angan gitu. Tapi kita tidak bisa merasa. Kalau ada orang susah gitu ya, orang mikir, nanti dibantu, nyingkrak, dibantu, ntar dia buat itu. Kita lihat kondisinya, memberi tapi jangan bodoh gitu loh. Dan sesuai dengan kemampuan kita, jangan sampai pemberi pun juga jangan sampai kita menjadi konyol seperti itu. Lihat kayak misalnya orang lagi, tetangga kita habis kebanjiran atau kebakaran atau kena musibah di rumah sakit. Ya kita pikir kalau itu aku
gimana ya, pada saat itu aku yang seperti itu dan aku bener-bener lagi nggak ada duit, nggak ada kemampuan, terus ada seseorang yang datang kepadaku, dia membantu aku. Betapa senangnya aku ya, dan aku pasti secara otomatis aku akan bilang semoga karma baiknya dia berbuah. Doa itu pasti akan otomatis keluar kepada orang itu. Nah, pada saat empati itu muncul, kita jadi ada rasa ingin untuk menaikkan tuh nilai donasi, nilai dana yang kita berikan. Dari yang tadinya sedikit jadi bertambah banyak, dari yang tadinya memberi barang asal-asalan, kita jadi khusus. Ini memang benar loh, terbukti. Saya berani ngomong gini karena saya udah berkali-kali membuktikan juga. Memang kadang-kadang, berarti kamu memberi pamrih. Oh ya, memberi jelas pamrih. Pamrihnya adalah untuk kebaikan. Kebaikan yang menerima dan kebaikan saya. Jangan Anda bilang, saya nggak ada pamrih dalam memberi. Ada lah pasti. Pamrihnya pamrih dalam positif ya, bukan pamrih. Kalau caleg itu memberi pasti pamrih. Karena dia mau membeli suara, memberi untuk membeli. Tapi kalau kita ini ya, saya yakin juga teman-teman di grup nyanyi, itu mereka juga rela memberikan. Minimal saya menghargai memberikan waktunya loh. Memberikan apa yang dia bisa. Itu sudah sangat bagus sekali menghilangkan sifat pelit. Nah, empati kita tuh perlu dilatih, yaitu empati bisa merasakan bagaimana kalau saya jadi dia. Jadi saat itu kita naik. Nah, yang keempat, tingkat yang tinggi adalah mengembangkan kemurahan hati. Karena dikembangkan maka kita harus eksekusi, praktek kemurahan hati atau mengembangkan caga. Caga ini adalah salah satu dari kesempurnaan spiritual atau disebut dengan parami. Dan ini harus dikembangkan untuk dapat mencapai enlightenment, pencerahan. Karena kalau kita nggak praktek, nggak mengembangkan, nggak praktek, itu kita hanya, yang pernah suami saya bilang, hanya niat saja, tapi tidak ada action, gitu. Nah, orang murah hati itu banyak rezekinya. Orang pelit itu ada yang bilang sulit rezekinya, itu betul. Teman saya waktu sekitar 10 tahun lalu itu naik haji sama teman kantornya dia. Teman kantornya itu setiap ditanya nggak mau jelasin, pelit gitu. Padahal hanya sekedar info ilmu loh. Di kantor itu pelit cara dhamma. Ketika di Mekah, saya nggak tahu gimana, mungkin karmanya juga nyampe. Dari hotel ke masjid haram dia mau sholat cuma 200 meter, 2 jam muter-muter nggak ketemu. Jadi memang sulit gitu. Karmanya mungkin berbuah di situ. Kalau di sini menganggapnya itu adalah balasan. Ya memang betul, balasan dalam konteks Buddha adalah karma buruk yang berbuah karena kepelitannya dia itu. Seperti contoh juga waktu saya kemarin pergi, kemana ya, saya berapa kali pergi itu, ada orang cerita. Dia orang Sumba ya, John ya. Umur 12 tahun, dia susah sekali tidur di kuburan, beratapkan bintang-bintang, bintang ratusan. Sekarang dia mau hotel 7 juga bisa dan udah punya hotel, namanya Pak Simon. Di kemiskinannya dia itu susah, itu bapaknya dulu itu kepala bank, tapi salah ngasih pinjaman, jadi habis gitu loh, disita semua. Kepala bank yang salah memberikan, apa kalau nggak kepala bank, pokoknya dia sampai habis lah hartanya dia itu karena terlalu ditipu orang. Sampai kebangkatan ditipunya, akhirnya mereka dari yang punya rumah tidur di kuburan. Umur 12 tahun itu susah sekali. Pada saat itu dia ingin sekali menjadi pelit. Aku aja susah nggak ada yang menolong, tapi 12 tahun itu si Pak Simon kecil itu dia bilang, saya nggak mau pelit, tetap aja dia mantu orang dengan tenaga, nyupirin truk masih kecil, ngambilin air. Akibatnya dia baru ngerasa sekarang, dia bisa ngomong karena dia pernah mengalami. Ibarat dia ngomong itu karena contohnya dia sendiri. Sekarang dia punya hotel di Sumba dan punya yayasan untuk menyekolahkan anak-anak. Kami tuh diundang semua ke sana gratis loh untuk itu, tapi saya belum sempat ke sana. Jadi dia bilang, kita jangan pelit loh. Kalau pelit itu setan aja takut. Ibaratnya karena dia tinggal di kuburan. Jangan sampai kita pelit. Orang pelit itu kebangetan banget deh. Sampai dosanya aja diminta mungkin nggak boleh. Keluarga dia yang pelit-pelit, dia bilang punya saudara gede, toko gede, usaha besar di Solo, tidak membantu sama sekali. Padahal dia bisa memberikan pekerjaan pun enggak. Terus dia ingat terus, oh iya ya, sekarang yang orang yang tidak membantu itu hidupnya jauh secara kebahagiaan, secara ekonomi dengan Pak Simon ini. Terus dia dapat cerita juga dari guru dia. Mungkin kita semua udah pernah dengar ya, cerita tentang sumur. Ada 2 buah sumur, sumur A dan sumur B. Di mana sumur A ini dipakai terus, ditimba terus. Maka yang terjadi adalah apa? Airnya pasti bening. Dan airnya juga nggak berkurang. Orang pasti nggak banyak ke situ. Berkat pun akan di situ. Cemplungin ikan pasti hidup. Tapi sumur B ini tidak pernah dipakai.
Saya pernah beli rumah ada sumurnya, gak pernah dipakai, bau sumurnya itu bener butek, bacin gitu loh orang sini bilang. Demikian juga airnya juga segitu-segitu aja, nggak nambah, nggak bisa nambah. Itu kalau nggak apa ya, perumpamaan orang pelit, sumur yang tidak pernah dipakai itu busuk, orang pun nggak mau mendekat, cemplungin iwak mati. Nah itu kita harus berpikir, kita mau jadi sumur yang jernih atau menjadi sumur yang keruh. Sumur yang jernih harus sering dipakai gitu. Itu tadi sampai ke bab yang keempat ya, yaitu tentang how to cut off stingy, bagaimana untuk menghilangkan pelit. Setelah kita tahu pengertian pelit itu apa, ada 5 tadi itu, kita belajar juga untuk kita tidak mempraktekkan ya. Kalau suami saya mengajak, mengapa kita harus berbuat baik, saya juga bisa mengajak, mengapa kita tidak boleh memupuk sifat pelit. Pasti kita pasti punya sifat pelit dalam diri kita, pasti masih ada. Orang kita masih namanya juga manusia, masih manusiawi. Tapi kita pelan-pelan sama-sama belajar. Nah, ini kita sampai di bab conclusion atau penutup. Penutup tentang pelit ya. Ini Dhamma pada 223. Ini saya kutipkan ayatnya bagus. Bukan tahu? Kalahkan kemarahan dengan cinta kasih. Kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Disebut juga yang ketiga, kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati. Kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Saya duduk di sini bukan berarti saya itu lebih baik daripada teman-teman semua, enggak sama sekali. Hanya saya diberi kesempatan untuk sharing, dan kesempatan ini terbuka untuk siapapun. Terbuka untuk kita semua, untuk sharing Dhamma. Di sini, terutama baju-baju kuning itu, Ibu Desi jangan pura-pura di belakang itu. Gue tandain loh. Ibu Desi juga luar biasa. Saya sangat salut, berterima kasih juga Ibu Desi mau membagikan ilmunya, menyanggul di acara Wandani kemarin. Itu sudah langsung membunuh Dhamma Macarya, tidak pelit ilmu. Tidak pelit karena itu. Dan saya akan sebut juga Ibu Sian Gyok yang sudah mau modal macam-macam. Saya yakin sekali setelah itu, entah sekarang entah nanti, pasti ada kemajuan dalam taraf hidup. Kalau kita tidak bisa mantu duit, tidak bisa mantu tenaga juga nggak bisa, minimal kita bisa mendoakan yang baik-baik. Apalagi Anda sudah membantu tenaga, mantu duit juga, mau keluar, itu pasti berkahnya buat Anda sendiri, nggak usah takut. Karena sejatinya, sesungguhnya ya, kita semua, termasuk saya, di sini kita harus selalu ingat bahwa kita itu tidak sedang dalam hidup ini ya, lagi ora atau tidak sedang berkompetisi dengan orang lain. Cukuplah kita itu berkompetisi dengan diri kita sendiri di masa lalu, diri kita di masa lalu. Artinya apa? Kita kalau setiap saat membandingkan dengan orang lain, kita nggak kekejar, aduh aku berdana tapi dia yang punya ini sih ya, grup Sinarmas, grup Lipo, ya jelas dia dananya banyak oh. Segitu, aku mau dana sedikit izin ya. Jadi mendingan nggak usah deh, padahal itu pelit. Buat kamuflase aja. Untuk alasan kagak berdana, alasannya izin. That's a big nonsense. Anda harus membandingkan diri Anda dengan diri Anda yang sebelum hari ini. Artinya hari ini, apabila kita masih punya sifat yang kurang bagus, termasuk pelit itu, di antara lain sifat seperti egois, mau menang sendiri, suka berbohong, suka mengambil yang bukan hak kita, misalnya, saya yakin sini nggak ada. Itu kita harus merubah itu. Salah satunya memiliki sifat kemurahan hati. Jadi pelit itu digeser sih nggak besok pagi, ketika kita naik tingkat kemurahan hati kita bisa memberi lebih. Karena kayak kita pakai skincare ya, kita pakai kosmetik, kita pakai perawatan tubuh lah ya, lotion gitulah, ya begitu ya. Kita pasti pengen apa? Nggak mungkin nggak ada pamrih loh, nggak mungkin. Kita pengen ada improvement itu kemajuan, peningkatan. Menghambat yang jelek-jelek, kita pakai sunblock supaya ada kemajuan kita moist dan tidak nambah flek-flek kita gitu loh. Demikian pula dengan berbuat baik, termasuk salah satunya tidak pelit, mau memberi. Kita juga ada harapan supaya kekotoran batin kita makin keluar,
kita membuat orang lain senang, sehingga di kehidupan mendatang kita juga akan bisa lebih baik dari kehidupan sekarang. Karena kemarin suami saya pernah bilang juga ketika Dhamma Desana, Bang, karma baik dan karma buruk itu tidak sama dan kita tidak tahu kapan jatuh temponya. Nggak mungkin barang nggak bisa subsidi silang. Aku udah bunuh binatang gitu ya, aku berdana buat wihara, hilang nggak bisa dong. Emang Anda ambil KPR terus dilunasi, beres nggak bisa. Karma buruk dari membunuh binatang itu harus matang dulu, tetap akan itu. Karma buruk is karma buruk, rules are rules. Karma baik matang, urusan nanti. Tapi minimal kalau kita tetap mengelatih kemurahan hati kita, meningkatkan caga, mengembangkan caga, salah satu dari parami, itu kita agak tetek gitu loh, naik kan tabungan karma baik kita tuh yang naik gitu. Tapi nggak bisa dipakai untuk nyubsidi karma buruk ini loh, tidak bisa. Naik aja. Karma buruk kalau Anda tambahin ya tetap naik. Nggak bisa segini tadinya, terus karma buruk kita nambah, ini ya turun, tidak. Ini naik, ya ini tetap segini, ini akan berbuah, entah waktunya kapan, seperti itu. Jadi berbagi itu sama seperti kita karma. Yang dihitung adalah cetananya, niatnya. Berbagi itu artinya kita nggak pelit ya berdana. Dan harus dilakukan dengan ikhlas. Percuma kita memberi kalau kita nggak ikhlas. Di situ juga masih ada kekikiran, kemasyuran juga. Aku memberi, makanya saya waktu dikasih tanggung jawab untuk ngurusin KUR, saya nggak mau awalnya gitu loh, karena saya tahu mereka pada pinter-pinter. Tapi kemudian saya berpikir ini kesempatan saya untuk tidak pelit dhamma. Dan di situ juga saya juga tidak mau bahwa kami siapapun kita ada kekikiran kemasyuran. Jadi semua harus bisa diwandani. Karena kebetulan saya dikasih kepercayaan untuk diwandani. Saya Dhamma Desana ini diberi kesempatan oleh tim Dhamma hari Minggu ini. Saya ucapkan terima kasih karena saya bisa berbagi. Minimalnya ada yang bisa kita bawa pulang. Kita renungkan, kita praktekkan syukur-syukur sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kita yang buruk-buruk kita tinggalin lah. Kalau kita kemarin udah aduh aku dongeng nyesel ya, atau gitu aku kemarin berdana ya udah ya, yang udah lalu ya udah. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Semua orang pasti harus melewati tahap-tahap seperti itu sampai bisa mencapai oh ya ya. Tetapi akan kita tinggalkan juga. Saya pun pernah waktu awal-awal pastikan kalau kita nggak secure, kita merasa takut. Tapi jangan takut, semua itu udah ada karmanya masing-masing. Tetaplah kita berbuat baik, tetaplah kita berbagi, jangan pelit. Tetaplah kita menjadi pribadi yang yakin akan hukum karma, sehingga kita tidak terjebak dalam kebodohan atau ignoran. Tetaplah yakin bahwa segala sesuatu itu anicca, jadi kita tidak terlalu melekat. Di saat kita kehilangan, saya juga berapa kali lah, rugi dalam dagang, rugi dalam hubungan sosial juga. Tapi saya berpikir itu pada saat itu ya karma buruk saya lagi itu. Tapi saya nggak ngilang-ngilang juga, kesenangan yang saya dapat juga kan banyak gitu. Jadi mengingat seperti itu. Nah, udah jam 9 kurang sedikit. Saya sudahi Dhamma Desana hari ini dengan topik hidup akan lebih bermakna dan indah jika kita dapat mengikis. Mengikis itu artinya pelan-pelan. Kalau pelan-pelan itu lebih kuat kok daripada tiba-tiba drastis, itu nggak akan kuat. Itu namanya sekonyong-konyong. Kalau orang diet itu yoyo sindrom, kurusnya sebentar, mendingan kita pelan-pelan, dilatih pelan-pelan. Tapi naik, mengikis, nanti lama-lama lebih stabil, akarnya lebih kuat. Jadi kita memang menanam supaya akarnya kuat. Jangan instan tapi sedikit. Seperti juga olahraga, lebih baik dilakukan jangka panjang tapi rutin daripada cuma sebulan tapi setiap hari. Seperti itu. Sama seperti jurus karate. Lebih baik satu jurus dilatih 10.000 kali, kata Bruce Lee kan, daripada 10.000 jurus tapi hanya sekali. Demikian juga kemurahan hati. Berbagi, tidak pelit itu harus dilatih. Makanya nanti kita hari Selasa mau latihan supaya kita tidak pelit. Tetap harus berbagi. Kalian kan berbagi, kita semua ya. Jelas dong. Datang sendiri, nggak pakai jemputan, mau datang ikhlas. Saya sangat berterima kasih sama Wandani dua episode ini nih, di mana dua ketua benar-benar mengayomi dan benar-benar ngajak maju seperti itu. Terima kasih kesempatannya dan saya berharap kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Kita semua juga yang paling penting sehat, stay safe, dan kita berharap semoga
diri kita dan termasuk lingkungan kita dan juga Indonesia yang kita cintai ini menjadi lebih baik, tidak menjadi lebih parah, dan semoga kekuatan karma baik kita dapat melindungi kita dari pengaruh buruk dan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sadu, sadu, sadu.